Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwah sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal pemahaman dasar kita ya di dalam memahami agama Islam ini, karena hadis-hadis ini berisi kaidah-kaidah yang dasar ya di dalam ajaran Islam. Kita masih di hadis yang kedua ya di dalam syarah Ibnu Daqiqil Aid. Wa min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini masih membahas tentang iman kepada hari akhir ya. Iman kepada qadar ya, takdir. Dan di antara dalil ya yang menunjukkan kepada takdir Allah itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadis Ibnu Abbasin, ya di dalam hadis Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu. Wa'lam, ketahuilah annal ummata, bahwa umat law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in, kalaulah mereka berkumpul untuk memberikanmu manfaat dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu qad katabahu Allahu laka, ya, yang sungguh telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Ya, walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in, dan kalau mereka berkumpul untuk memberikanmu madorot ya, kerugian kepadamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, ya, mereka tidak bisa memberikan madorot kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah atasmu. Ya, di sini menggunakan huruf yang berbeda ya. Biasanya kalau untuk hal yang positif itu menggunakan lam, laka. Sedangkan kalau untuk hal yang negatif, yang madorot di sini menggunakan ala ya, alaika. Rufi'atil aqlamu, pena telah diangkat, wajafatis suhufu, dan lembaran-lembaran telah kering. Ya, artinya takdir sudah ditetapkan. Ya, jadi semuanya terjadi atas izin Allah, ya sesuai dengan takdir Allah. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh manusia ini tidak akan keluar dari takdir Allah. Ya, di sini diberikan ilustrasi ya bahwa kalaulah orang-orang itu berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, ya, mereka tidak bisa memberi manfaat kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya, kalau mereka berkumpul bertujuan untuk memadorotkanmu, ya, itu juga tidak akan bisa dilakukan tanpa apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa takdir sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa memang takdir makhluk-makhluknya ini sudah ditentukan 50.000 tahun ya sebelum diciptakannya. Para ulama membagi tingkatan takdir itu, ya, yang pertama yang paling tinggi adalah ilmu Allah as-sabiq ya, ilmu Allah yang terdahulu.
Lalu tingkatan yang keduanya adalah kitabatu ya ma huwa kain, ya, menuliskannya seluruh apa yang akan terjadi, ya, dan ini dituliskan di dalam Ummul Kitab, ya, wa indahu Ummul Kitab, ya, di sisi Allah ada Ummul Kitab yang ditulis seluruh takdir-takdir itu. Kemudian tingkatan yang ketiga, ya, dari Ummul Kitab ini kemudian tauzi tauzi ma huwa kainun ala zaman, ya, membagi apa yang akan terjadi tersebut terhadap waktunya, ya, dan ini disimpan di dalam Lauhil Mahfuz, ya. Dan tingkatan yang keempat, yang terakhir, ya, baru kemudian takdir yang sudah ditetapkan itu direalisasikan, ya, terjadi, ya, diterapkan, ya, yang disebut dengan al-qada, ya, ketentuan. Jadi sudah kemudian ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir tersebut. Ya, jadi itu 4 tingkatan takdir, ya. Wa madhabus salafi wa immatul khalaf, ya, dan madhab salaf, para imam khalaf yang belakangan, ya, annaman saddaqa bihadhil umuri tasdiqan jaziman, bahwa orang yang membenarkan, yang percaya, ya, yang meyakini perkara-perkara ini, ya, dengan pembenaran yang kuat, ya, yang yakin, ya, la raiba fihi wala taradduda, tidak ada keraguan, ya, di dalamnya, kana mu'minan haqqan, dia adalah sebenar-benar orang yang beriman, sawa'an kana dzalika an barahinin qati'atin, ya, sama saja baik hal itu didapatkan dari burhan, dari bukti-bukti argumentasi yang qat'i, yang kuat, au an itiqadatin jazimatin, atau dari keyakinan-keyakinan yang kuat. Ya, jadi keyakinan seseorang, kepercayaan seseorang, ya, terhadap hal ini, maksudnya adalah rukun iman ini, ya, 6 rukun iman ini adalah menjadikan orang itu sebagai orang yang beriman, yang sebenar-benarnya, ya, walaupun keyakinan yang ada dalam hati mereka itu tidak dihasilkan dari mengetahui bukti-bukti atau dalil-dalilnya yang kuat, walaupun tidak mengetahui dalil-dalilnya, yang penting dia punya keyakinan, percaya, ya, terhadap rukun iman ini, dia sudah disebut sebagai orang beriman, ya. Wa qawluhu fil ihsan, dan sabda Nabi di dalam ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, ya, engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihatmu, ila akhirih, ya, sampai akhirnya, dan seterusnya. Hasilnya, ya, inti dari sabda Nabi ini, raji'un ila itqanil ibadat, kembali kepada ibadah yang dilakukan dengan cara yang terbaik, ya, dengan itqan, dengan cara yang terbaik, kualitas yang terbaik, ya, dengan totalitas, ya. Jadi makna ihsan itu adalah itqan, melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik, ya. Wa mura'ati huquqillahi, dan memperhatikan hak-hak Allah, wa muraqabatihi, ya, dan merasa selalu diawasi olehnya, wastihdari azamatihi, menghadirkan keagungannya, wa jalalatihi, dan kemuliaannya, halal ibadati, ya, pada saat beribadah, ya.
Jadi ihsan ini adalah rukun agama yang ketiga ya, setelah Islam, iman, ya kemudian ihsan. Kalau Islam ya rukunnya ada 5 ya, kemudian iman rukunnya ada 6, sedangkan ihsan ini hanya satu. Rukunnya itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak mampu maka ya meyakini bahwa Allah melihat kita. Ya, kalau Islam itu sebagai landasan wilayah ilmu fikih karena berkaitan dengan hal-hal yang zahir, yang fisik, amalan ya. Sedangkan iman sebagai dasar dari ilmu akidah, ya landasan dari ilmu akidah. Nah, sedangkan ihsan ini adalah sebagai landasan dari ilmu akhlak. Ya. Karena baiknya akhlak seseorang, landasannya itu adalah dia merasa diawasi oleh Allah, bukan yang lain. Ya, jadi muraqabatullah. Ya, para ulama tasawuf misalnya menyimpulkan ya inti dari tasawuf itu, dari ilmu pensucian diri itu, seperti disebutkan oleh oleh Ahmad Zarruq ya di dalam kitab Qawaidut Tasawuf. Beliau mengatakan inti dari tasawuf itu adalah sidqut tawajuh ila Allah, benarnya menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini inti ya, ini adalah landasan. Ya, sehingga dari ihsan ini sebagai landasan bagi ilmu akhlak. Ya, merasa atau seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, jadi menghadirkan Allah dalam setiap saat, dalam setiap keadaan. Ya, menghadirkan keagungannya. Ya, walaupun tentu kalau di sini melihat Allah ini seakan-akan, karena kalau melihat Allah secara sebenarnya ya itu kan tidak mungkin. Jangankan manusia biasa ya, nabi saja tidak akan bisa melihat Allah di dunia ini. Seperti Nabi Musa yang ingin melihat Allah tidak bisa. Lantaroni, kamu tidak akan pernah bisa melihatku, kata Allah. Ya, lihat kepada gunung, kalau dia diam, tenang, kau bisa melihatku. Tapi ternyata gunung itu kemudian berguncang ya, sehingga tidak bisa melihat Allah. Melihat Allah itu hanya bisa dilakukan di akhirat kelak ya, di surga nanti. Kenikmatan yang terbesar itu adalah bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa taala ya, dan mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan tersebut ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, jadi dengan kita merasa selalu diawasi oleh Allah, maka akan menjadikan amalan kita itu menjadi amalan yang terbaik ketika melakukan sesuatu. Beribadah ini berarti adalah adab yang paling tertinggi, akhlak yang paling tertinggi kepada Allah. Ya, begitu juga adab dan akhlak yang lain ya di dalam pergaulan kita pada sesama manusia ya. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, tentu ya kita akan melakukan amalan yang terbaik karena dinilai oleh Allah ya. Dan juga akan menghindari akhlak-akhlak yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk gitu ya. Nah, itu tentang ihsan ya. Kemudian bagian akhir dari hadis ini, mana malaikat Jibril bertanya tentang hari kiamat ya. Rasulullah SAW mengatakan orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya dua-duanya tidak tahu. Nabi Muhammad tidak tahu, ya, yang bertanya malaikat Jibril juga tidak tahu. Ya, kita bisa membayangkan pemimpin dari seluruh manusia, Nabi Muhammad SAW saja tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Begitu juga pemimpinnya para malaikat, yaitu malaikat Jibril, tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Ya, jadi kalau ada orang mengaku-ngaku ya meramalkan dan sebagainya,
tentang terjadinya hari kiamat, ya tentu kita tidak boleh mempercayainya. Ya hanya saja Rasulullah SAW diberitahukan tentang tanda-tandanya. Sedangkan waktu persisnya itu kapan, tidak ada yang tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, maka kemudian malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tandanya. Qauluhu fa akhbirni an amaratiha. Beritahukan kepadaku ya tentang tanda-tandanya. Bifathil hamzati, dengan memfathahkan hamzah, yaitu amaroh. Ya, amaroh itu maknanya adalah tanda. Wal amaroh al-alama. Amaroh itu alamah, tanda. Ya, wal amatu, dan ama ini di dalam hadis fa akhbirni an amaratiha. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha. Ya, tanda di antara tandanya, karena di sini beliau hanya menyebutkan di antaranya saja, karena dalam hadis-hadis lain banyak ya yang merupakan tanda-tanda hari kiamat. Ya, dan tanda yang disebutkan di sini adalah tanda yang kecil ya, di antara tanda yang kecil hari kiamat. Karena tanda besar itu ada secara khusus disebutkan 10 tanda hari kiamat. Nah, beliau menyebut dalam kesempatan kali ini tanda hari kiamat itu adalah seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ya, talidal amatu rabbataha. Ya. Kemudian yang kedua, wa antarol hufata al-urata ya ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Itu di sini disebutkan dua tanda. Ya, yang kedua adalah kamu melihat orang yang telanjang kaki, yang telanjang badan, artinya minim pakaian. Ya, mereka berlomba-lomba, mereka miskin, penggembala kambing, ya, tapi kemudian mereka berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan. Ya, tatawaluna fil bunyan. Nah, ini dua tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, apa makna dari tanda yang disebutkan oleh Rasulullah ini? Ya, kemudian dijelaskan oleh Ibnu Daqiqil Aid. Yang pertama, kata amah. Ya, amah ini maknanya adalah budak perempuan. Ya, hahuna di sini al-jariyah adalah budak perempuan. Budak perempuan yang bagaimana? Al-mustawladatu. Ya, mustawladah itu artinya yang diharapkan bisa melahirkan anak. Ya, artinya dengan digauli si budak perempuan itu. Jadi ada budak perempuan yang digauli oleh tuannya dengan mengharapkan bisa melahirkan anak perempuan ini. Ya, sehingga kemudian disebutkan antali dalamatu rabbataha, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Karena anaknya ini kemudian menjadi tuan dia, ya. Karena mengikuti kepada ayahnya. Begitu. Nah, rabbataha itu sayyidataha, tuannya. Wajah fi riwayatin, dan datang di dalam suatu riwayat, ya, ba'laha, dengan kata ba'lun. Ya, ba'lun ini juga maknanya adalah tuan. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ini tidak khusus untuk perempuan, karena robbah itu berarti kan adalah perempuan, kan mu'annas gitu ya. Gitu. Tetapi di dalam riwayat lain ba'la dengan menggunakan ba'lun itu tentu adalah muzakkar. Jadi tidak khusus yang dilahirkan itu anak perempuan, tidak, tapi bisa juga anak laki-laki. Wa qad ruwiya anna a'rabiyan su'ila an hadhihi naqati. Ya, diriwayatkan bahwa seorang Arab gunung ditanya tentang unta ini. Qala, dia mengatakan ana ba'luha, saya adalah ba'lun. Nah, di sini ada kata ba'lun, maknanya adalah pemilik, tuan. Tuan itu maksudnya adalah pemiliknya.
saya adalah pemilik dari unta ini. Wa yusamma zauju ba'lan. Zawud suami itu dinamakan dengan ba'lun. Ya. Misalnya di dalam Al-Qur'an itu disebut dengan kata bu'ulah. Suami itu wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Ya kan, in aradu islah. Karena kata bu'ulah suami gitu ya. Wa huwa fil hadisi rabbataha bita'nis, ya, dan dia di dalam hadis ini menggunakan robba dengan ta'nis, dengan tanda muannas. Ya, walaupun tadi ya tidak terkhusus untuk anak perempuan saja, karena bisa jadi juga melahirkan anak laki-laki. Ya, lalu apa makna seorang budak perempuan melahirkan tuannya? Nah, di sini ada beberapa pendapat para ulama. Waktu fi qawlihi, ya, diperselisihkan ya tentang sabda Nabi seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Fakila, ini ada 3 makna. Yang pertama ya dikatakan al muradu bihi an yastawliyal muslimun. Maksudnya adalah orang-orang muslim menguasai ala biladil kufri, terhadap negeri orang kafir. Fayakthuru tasari, ya, maka menjadi banyaklah tawanan-tawanan perempuan yang kemudian digauli. Ya, tawanan-tawanan perempuan yang kemudian digauli. Fayakunu waladul amati min sayyidiha. Maka ya anak dari budak perempuan itu ya menjadi bagian dari tuannya, bimanzilati sayyidiha li syarafihi bi abihi. Ya, karena kedudukannya sama dengan tuannya, karena kemuliaan dia dengan ayahnya. Jadi ketika tawanan-tawanan perempuan ini kemudian digauli ya oleh tuannya, maka kemudian melahirkan anak. Nah, anaknya ini adalah punya kedudukan yang sama dengan ayahnya sebagai tuan, sedangkan perempuan tersebut adalah sebagai budak. Ya. Fa'ala wa ala hadza, dan berdasarkan hal ini, falladzi yakunu min asyrati sa'ati, yang menjadi di antara tanda hari kiamat itu adalah istilahul muslimina 'alal musyrikin, penguasaan kaum muslimin terhadap orang-orang musyrik, wa kathratu al-futuhi wat tasarri, ya, banyaknya pembebasan ya negeri-negeri yang kemudian dikuasai oleh kaum muslimin, dan juga tawanan-tawanan. Ya, kalau dimaknai seperti ini berarti ini adalah makna yang positif. Positif bahwa kaum muslimin akan mendapatkan kekuasaan. Ya. Nah, kenapa kemudian menjadi tawanan? Ini sudah menjadi hal yang lumrah ya, ketika dalam peperangan lalu kemudian ada harta rampasan, kemudian juga wanita-wanitanya juga menjadi tawanan. Nah, ketika menjadi tawanan ini diambil ya, dijadikan budak, dan itu halal untuk digauli. Ya, pada saat itu. Ya. Dengan melihat tentu ada kemaslahatan di sana, karena kaum muslimin diajarkan bagaimana bersikap terhadap seorang budak. Dalam syariat Islam itu betul-betul menjaga hak-hak orang yang lemah. Ya, jadi walaupun mereka dijadikan budak, tapi sikap tuan itu sangat luar biasa, memuliakan yang dijadikan budak itu karena dia adalah sebagai manusia. Bahkan Rasulullah SAW menyuruhkan agar memberi makan seperti dia makan, memberi pakaian seperti dia berpakaian. Kalau jangan membebani dengan sesuatu yang berat,
kalau membebani dengan sesuatu yang berat, maka hendaklah kamu membantunya. Itu kan. Jadi betul-betul dimuliakan. Ya. Dan juga ketika misalnya tawanan-tawanan perempuan ini dijadikan budak lalu kemudian digauli, maka secara otomatis kan perempuan ini menjadi merdeka juga dengan digauli itu. Ummul walad ya disebutnya. Gitu. Dan ini memang sudah terjadi, fakta yang sudah terjadi ya ketika selepas Rasulullah SAW para sahabat berpencar ke berbagai negeri ya, di sana terjadi peperangan yang kemudian kaum muslimin dapat menguasai ya dan bisa menyebarkan rahmat ya kepada seluruh alam ya dengan kekuasaan Islam itu, dan pada akhirnya juga kemudian perbudakan ini menjadi selesai gitu ya, menjadi, karena untuk menghilangkan ini kan tidak mudah gitu ya, karena kalau tidak dijadikan budak itu bisa jadi menimbulkan kemadorotan ya, dimana ini kan adalah musuh dikhawatirkan mereka kemudian melakukan rencana-rencana ya untuk memerangi kaum muslimin. Ya, jadi di sana ada kemaslahatan ya, ketika manusia ini telah aman, telah Islam telah bisa ditegakkan ya, muncul kedamaian sebagainya, maka dengan sendirinya perbudakan itu akan hilang ya. Karena dalam syariat Islam sendiri ya banyak sekali dorongan untuk memerdekakan seorang budak ya, memerdekakan hamba sahaya ya, diantaranya misalnya dalam kifarat pelanggaran syariat ya, itu kan banyak dengan cara memerdekakan budak ya. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, wakila maknahu ya antab sudah ahwalun nasi. Ya, rusaknya kondisi manusia ya. Hatta yabi as-sadatu ummahati auladihim, sampai orang-orang tuan yang memiliki budak itu menjual ibu-ibu dari anak-anak mereka. Ya. Jadi memang karena asalnya dia seorang budak perempuan yang digauli kan menjadi ummul walad ya, ummahatul aulad. Ya, padahal ketika sudah digauli melahirkan anak, secara otomatis dia sudah merdeka. Tetapi kemudian karena rusaknya kondisi manusia pada saat itu, ya ibu-ibu dari anak mereka sendiri pun kemudian diperjualbelikan lagi. Wayaksuru tirdaduhunna, dan banyak berpindah-pindah ya dari satu pembeli ke pembeli yang lain ya, dari ibu dari anak-anak mereka ini, farubbama ishtaroha waladuha, dan barangkali ya bisa jadi anaknya sendiri yang membeli, karena anaknya itu kan menjadi tuan ya, setingkat dengan tuannya ya, anak yang lahir dari, sehingga ini disebut dengan seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wala yash'uru bidzalika, dan dia tidak menyadari hal itu. Si anaknya tidak tahu bahwa yang dibeli itu adalah ibunya sendiri sebetulnya. Ini karena rusaknya kondisi ya seperti ini ya. Fa'ala hadza alladhi yakunu min asyratis sa'ah, berdasarkan hal ini yang menjadi di antara tanda hari kiamat adalah ghalabatul jahli bitahrimi bai'ihin. Ya, meratanya kebodohan ya dengan diharamkannya menjual ibu dari anak-anak itu ya, jadi mantan budak, karena ketika digauli secara otomatis itu menjadi merdeka. Ketika orang sudah merdeka tidak boleh lagi diperjualbelikan. Ini menjadi kebodohan ya.
Wakila dan dikatakan ya pendapat yang ketiga maknanya an yaksurul ukuku fil auladi. Ya banyak kedurhakaan ya pada anak-anak. Fayu amilul waladu ummahu muamalatas sayyidi amatahu. Ya. Maka seorang anak ya, bersikap berinteraksi kepada ibunya seperti ya seorang tuan ya memperlakukan budak perempuannya. Ini maksudnya adalah kedurhakaan seorang anak menjadikan ibunya itu adalah sebagai budaknya, sebagai pembantunya. Ya, kalau budak berarti lebih lagi dari pembantu ya. Minal ihanati wasabi, dari melecehkan, merendahkan dan juga menghinakan gitu ya. Nah ini di zaman sekarang bisa terjadi ya, bagaimana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, menjadikan orang tuanya sebagai budaknya, diperlakukan seperti budak gitu ya. Mereka tidak mengingat bagaimana dulu perjuangan ibunya ya. Ya di dalam mengandungnya, melahirkannya, ya, menyusuinya itu adalah masa-masa yang sulit. Bagaimana seorang ibu berjuang untuk anaknya itu, tetapi kemudian pada akhirnya dibalas dengan balasan yang sangat tidak sesuai gitu ya. Sehingga durhaka kepada orang tua ini adalah dosa yang besar ya, bahkan disebutkan dosa setelah syirik ya kan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan ya, Tuhanmu telah mewajibkan agar jangan menyembah selain kepada Allah dan agar ya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Gitu. Dan yang paling didahulukan adalah ibu ya. Ketika Rasul ditanya kepada siapa aku berbuat baik, ya kata sahabat, kata Rasulullah ummuka. Ya sampai 3 kali ummuka. Baru di yang keempatnya beliau mengatakan abuka, ayahmu. Ya jadi ada 3 hak bagi ibu dari anaknya itu untuk dia berbakti. Kenapa? Karena selaras dengan perjuangan seorang ibu ketika melahirkan anaknya ke dunia ini, yaitu dengan 3 hal yang saya sebutkan tadi. Ya. Yaitu mengandungnya, kemudian melahirkan dan menyusui. Ya, ini adalah harga yang dibayarkan ya oleh ibunya itu, yang kemudian dia berhak untuk mendapatkan bakti dari seorang anak gitu ya. Nah itu 3 makna ya tentang seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wal alatu, nah ini kemudian tanda yang kedua ya, kamu melihat orang yang telanjang kaki, yang telanjang badan, artinya pakaiannya minim, miskin, ya pengembala kambing. Ya mereka kemudian berubah kondisinya menjadi berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Tentu yang tadinya miskin, ya mereka menjadi kaya karena berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Ya. Wal alatu, dan ala itu bitakhfifil lami, dengan mentahfifkan lam, artinya tidak menggunakan tasdid. Ala jam'u a'il adalah jama dari a'il, wa huwa fakir, dan a'il itu maknanya al-fakir, orang yang fakir ya. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis, karahatu malatad ul hajatu ilaihi min tatwilil bina'i wa tasyidihi. Di dalam hadis ya ada yang menunjukkan bahwa makruhnya ya yang tidak ada kebutuhan, kalau tanpa ada kebutuhan ya meninggikan bangunan
ya, dan membangunnya, meninggikan atau membangun. Wa qad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, yu'jaru ibnu adama fi kulli syai'in, seorang keturunan Adam manusia akan diberikan pahala pada setiap sesuatu, ila ma wadahu fi hadzal turabi, kecuali apa yang dia letakkan di tanah ini. Itu maksudnya membangun. Iya, dan ini maksudnya adalah apabila membangunnya itu tanpa ada kebutuhan, hanya untuk sebatas membangun saja, tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan terhadap bangunan itu. Ya, apalagi saya tujuan di jalan Allah, maka ini makruh. Tapi kalau kemudian dia tujuannya untuk memamerkan, tentu ini menjadi haram hukumnya. Ya, gitu. Jadi yang tidak diberi pahala ini adalah kalau tidak ada kebutuhan. Kalau misalnya untuk kebutuhan, ya untuk rumah kita, untuk usaha, ya. Apalagi kalau kita menjadikannya, membangun di jalan Allah, dijadikan sebagai wakaf untuk masjid, ya, untuk madrasah dan sebagainya, tentu itu justru akan mendatangkan pahala. Ya. Nah, wa mata Rasulullah SAW, dan ini hadis ini sahih di dalam Sahih Bukhari, ya, hadis nomor 5672. Ya, wa mata Rasulullah SAW walam yadha hajaron ala hajarin, dan Rasulullah SAW wafat, ya, beliau tidak meletakkan batu di atas batu, wala labinatan ala labinatin, di atas batu bata, ya, batu merah di atas batu bata, ailam syayyid binahu, maksudnya beliau tidak membangun suatu bangunan, wala tawwalahu, dan beliau juga tidak meninggikannya, wala ta'anna kopi, dan juga tidak memancangkannya, bangunan itu ditancapkan ke bawah agar kuat. Ya, dan ini memang adalah fakta, ya, realita bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki bangunan yang megah. Bahkan kita bisa melihat bagaimana di dalam sirah beliau, gitu ya, bagaimana rumah beliau yang sangat sederhana, gitu ya. Dan juga Rasulullah SAW tidak bermegah-megahan, ya, dengan bangunan, ya. Gitu, rumah beliau, ya, sangat sederhana sekali. Ya, jadi tanda dari kiamat yang kedua ini, berlomba-lomba, ya, mendirikan bangunan. Kalau tujuannya hanya sebatas berlomba, dia ingin pamer, gitu ya, ingin terlihat, ya, bangunan yang paling tinggi, ya, tentu ini adalah sesuatu yang tercela, gitu ya, sesuatu yang buruk. Tapi kalau misalnya niatnya tidak seperti itu, ya, tidak berdosa, gitu ya. Dan kita lihat tanda ini kan sebetulnya sudah terjadi. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang miskin, telanjang kaki, ya, penggembala kambing, itu kan orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab yang memang profesinya dulu seperti itu. Dan kita bisa melihat sekarang di Arab itu bagaimana mereka mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi di sekitar di Mekah, Madinah, gitu ya. Terlepas bagaimana niat mereka, gitu, itu kembali kepada niat, tergantung kepada niatnya. Kalau niat mereka baik, ya, tentu mereka akan mendapatkan pahala, ya, kalau mereka niatkan di jalan Allah, ya. Atau niat ada kebutuhan, itu adalah suatu hal yang mubah. Tapi kalau niatnya untuk pamer, bermegah-megahan, nah itu baru yang bisa mendatangkan dosa, ya. Termasuk juga bangunan yang paling tinggi, yang sangat tinggi itu, ya, di Dubai, gitu ya. Ini sudah terjadi tanda ini. Nah, kemudian kata beliau, wa qauluhu ri'a asya'i, ya,
pengembala kambing, innama khussari'a asyati bidzikri, hanya saja dikhususkan, ya menghususkan, Rasulullah menghususkan penyebutan pengembala kambing, li'annahu adafu ahlil badiyati, karena mereka adalah penduduk pelosok gitu ya, Arab gunung yang paling lemah. Ya, maknahu annahu ma'adha fihi, maknanya adalah mereka ya di samping kelemahan mereka, wa bu'dihim an asbabi dzalik, dan jauhnya mereka dari sebab-sebab hal itu. Maksudnya sebab mereka bisa meninggikan bangunan, ya berlomba-lomba meninggikan bangunan sangat jauh karena kemiskinan mereka. Bagaimana mereka bisa mendirikan bangunan sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang miskin, tidak punya harta. Bi khilafi ahlil ibil, berbeda dengan pemilik unta, fa innahum fil ghalib laisu alatan wala fuqaraan. Ya, wala fuqaraa ya. Berbeda dengan pemilik unta, sungguhnya mereka itu biasanya bukan orang miskin. Makanya di sini disebutkan penggembala kambing, tidak penggembala unta. Kalau disebutkan penggembala unta, ya itu mencerminkan orang kaya. Ya, sedangkan penggembala kambing ini mencerminkan orang miskin. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang jadi dari orang miskin gitu ya, telanjang kaki, telanjang badan, minim pakaian, tiba-tiba berubah menjadi kaya, berubah berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Ya, suatu perubahan yang drastis gitu ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, ini menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat. Dan ini sudah terjadi. Kita bisa dilihat di bangsa Arab sekarang. Ya, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ya. Wa qawluhu, dan sabdamnya, fala bisa malian. Ya, maka dia menetap ya beberapa saat. Wa qadruya bita'i, diriwayatkan dengan ta, berarti labis tu. Ya, yakni labisa Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau menggunakan ta ya, jadi labis tu itu maknanya adalah Umar ya. Karena yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar. Jadi Umar menetap ya beberapa saat, nanti dijelaskan dia selama 3 hari ya menetap di tempat itu. Nah, dan juga di riwayat lain dengan labisa, maknanya berarti Rasulullah. Waruya falabisa bi ghairi ta'in, yakni aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan labisa tanpa ada ta, maknanya adalah Rasulullah menetap setelah ba'da insirafihi, setelah orang yang bertanya tadi itu beranjak pergi, maksudnya malaikat Jibril. Wakilahuma sahihul makna, kedua-duanya maknanya sahih. Ya, jadi kalaupun yang dimaksud itu adalah Nabi ataupun Umar bin Khattab, dua-duanya bisa diterima ya. Ya, wa qauluhu, dan sabdanya dan perkataannya malian ya, karena perkataan Umar. Huwa bitasdidil ya'i, dengan mentasdidkan ya, malian menggunakan tasdid ya, zamanan katsiron, waktu yang banyak. Wa kana dzalika salasan, dia adalah 3 hari. Hakadza jaa mubayyanan fi riwayati Abi Dawud wa ghairihi. Begitulah datang dengan secara dijelaskan dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya disebutkan selama 3 hari. Ya. Nah, wa qauluhu, dan sabdanya, sabda Nabi ya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Ai qawaida dinikum. Ya, itu maksudnya adalah kaidah-kaidah agama. Ya, karena mengajarkan agama ya tentu kan ajaran Islam ini sangat banyak, tidak mungkin hanya dalam satu hadis ini saja ya, dalam satu pertanyaan lalu dijawab ya.
Tapi yang disebutkan oleh Nabi ini adalah kaidah ya wa kulliyati dinikum. Ya, adalah hal-hal yang bersifat umum ya, mencakup keseluruhan bagian-bagiannya. Kulliyat ya. Makanya ini adalah disebut sebagai rukun agama gitu ya. Bahwa inti ajaran Islam itu ada pada 3 hal ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Adapun kiamat kan termasuk bagian dari rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Ya, dari Islam ini kemudian lahir ilmu fikih, dari iman lahir ilmu akidah, dan dari ihsan melahirkan ilmu akhlak gitu ya. Qalahu Syekh Muhyiddin fi syarhihi ya. Syekh Muhyiddin maksudnya adalah Imam An-Nawawi ya rahimahullah mengatakan hal ini ya di dalam syarahnya terhadap hadis ini ya di dalam Sahih Muslim, fi Sahih Muslim. Jadi Imam Nawawi punya kitab ya syarah Muslim ya yang disebut sebagai Al-Minhaj ya Syarhu Muslim, Syarhu Sahih Muslim. Ahammu ma yudhkaru fi hadzal hadis, yang paling penting yang disebutkan di dalam hadis ini adalah bayanul islami wal imani wal ihsan. Penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan wa wujubul imani ya atau wujubi ya. Atopnya ke islami gitu ya. Jadi bayanu wujubi ya, wujubil imani, kewajiban iman bi isbati qadarillahi taala. Ya, iman ya dengan menetapkan takdir Allah taala. Dzukira fi bayanil islami wal imani kalaman tawilan. Ya, disebutkan di dalam penjelasan Islam dan iman perkataan yang panjang lebar, wa hakafi aqwalu jama'ati minal ulama'i, dan menceritakan padanya atau wahukia fihi, dan diceritakan, dinukil atau diriwayatkan padanya ya pada penjelasan itu perkataan sekelompok para ulama, minha di antaranya mahakahu anil Imam Abil Husain Al-Ma'ruf bibni Batal Al-Maliki. Ya, di antaranya apa yang diceritakan dari Imam Abil Husain yang dikenal dengan Ibnu Battal Al-Maliki, ya annahu qala, bahwa dia berkata, ini di antara ulama yang mensyarah Sahih Bukhari ya, Ibnu Battal. Bahwa dia berkata, madhabu jama'ati ahli sunnah, madhab sekelompok ahli sunnah min salafil ummati wa khalafiha, baik dari salaf, dari kalangan salaf dan juga khalaf yang belakangan, annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, bahwa iman itu adalah perkataan dan perbuatan yang bertambah dan berkurang. Ya, bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, liyazdadu imanan ma'a imanihim, ya, agar mereka menambah keimanan bersama keimanan yang sudah ada pada diri mereka. Kalau dikatakan iman ini bertambah, berarti imanannya juga berlaku sebaliknya, bisa berkurang. Wa nahwiha minal ayat, dan yang semacamnya dari ayat-ayat, qala ba'dul ulama'i, sebagian ulama berkata, nafsut tasdiqi la yazidu wa la yanqus. Ya, semata-mata tasdik membenarkan, ya, itu tidak bertambah dan tidak berkurang secara bahasa ya, secara bahasa. Wal imanu syar'i yazidu wa yanqusu bi ziyadati thamaratihi wa hiyal a'malu wa nuqsaniha. Dan iman secara syariat bertambah dan berkurang dengan bertambahnya buah dari iman itu, yaitu amal, dan berkurangnya. Ya, jadi bertambah dan berkurangnya iman tergantung buahnya, itu amal. Qalu wa fi hadza taufiqun baina dhawahirin nusus allati ja'at biziyadati wa baina asli wadihi fil lugati. Dan dalam hal ini ada penyesuaian antara zahir nas-nas yang datang dengan tambahan
ya, dengan tambahan bahwa iman ini bisa bertambah dan di antara asal peletakannya di dalam bahasa. Jadi kalau secara bahasa makna tasdik membenarkan, yaitu tidak ada kaitan dengan bertambah atau berkurang. Tetapi kemudian nas-nas syariat datang ya menyebutkan bahwa iman ini ya tasdik ini bertambah dan berkurang. Ya, sehingga ini adalah menyesuaikan antara mana bahasa itu kemudian ya dilengkapi dengan mana syariat ya, karena syariat ini bisa menetapkan suatu makna tersendiri secara istilah di dalam syariat, tidak hanya semata-mata secara bahasa ya. Wa hadzal ladzi qalu haula'i wa in kana zahiran, dan ini yang dikatakan oleh mereka meskipun dia adalah secara zahir, fal azhar, maka yang lebih kuat ya, wallahu alam ya, Allah lebih mengetahui anna tasdiqa yazidu bi kathratin nadhari li zahiril adillati, ya, bahwa membenarkan itu bertambah dengan banyak mengamati ya terhadap dalil-dalil yang zahir ya. Nah, jadi di sini penulis yaitu Ibnu Daqiqil Id ya, beliau mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurangnya bukan hanya karena amalnya saja. Kalau yang sebelumnya ada yang mengatakan, itu Ibnu Battal tadi, bahwa iman itu bertambah dan berkurangnya tergantung kepada amal. Tidak hanya sebatas tasdiknya saja, membenarkannya saja, karena memang secara bahasa pun seperti itu. Tapi oleh Ibnu Daqiqil Id, beliau mengatakan justru tanpa amal pun ya, hanya dari membenarkan itu sendiri ya, tanpa dipengaruhi oleh amal, itu juga bisa bertambah. Dengan cara apa? Dengan cara mengamati dalil-dalilnya. Ketika orang semakin paham akan dalil-dalil dari keimanan ini ya, yang menunjukkan kekuasaan Allah, maka justru itu juga akan membuat imannya menjadi bertambah juga gitu. Jadi memang benar seperti itu. Jadi ketika orang semakin memahami akan kekuasaan Allah, ya justru akan bertambah keimanannya itu. Walihada yakunu imanu siddiqin aqwa min imani ghairihim. Oleh karena itu imannya orang-orang yang sangat percaya, siddiqin, lebih kuat daripada iman selain mereka, bihaitsu la ta'tarihim syabahu atau syubahu ya. Di mana tidak dipengaruhi oleh syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, wala yatazalzalu imanuhum bi'aridin, dan juga tidak goncang iman mereka itu dengan adanya ya sebab-sebab ataupun penghalang ya dari keimanan itu ya, yang mengganggu keimanan itu. Bal la tazalu qulubuhum munsyarihatan ya, tetapi hati mereka selalu ya terus-menerus menjadi lapang, terbuka, munirotan ya, bercahaya. Wa ini ikhtalafat alaihimul ahwal, walaupun keadaannya itu berbeda-beda, dalam kondisi yang berbeda-beda. Fa amma ghairuhum minal muallafati wa man qarabu falaisu kadzalik. Adapun ya selain mereka dari orang yang berusaha untuk dilunakkan hatinya, jadi orang yang bisa juga mu'allaf ya, dia baru masuk Islam, ataupun ya mu'allafah di sini maksudnya adalah orang yang baru masuk Islam yang imannya belum begitu kuat ya, dan yang seperti mereka, maka mereka tidak seperti itu ya. Jadi semakin orang kemudian mempelajari ya
tentang kekuasaan Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah, itu akan menjadikan imannya terus bertambah. Ya, dan ini seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ketika mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Arini kaifa tuhil mauta." Perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, bukankah engkau ini beriman? Qala bala. Walakin lihat ma'inna qalbi, gitu kan. Bukankah engkau ini sudah beriman? Dia mengatakan, tentu aku beriman, tetapi untuk lebih menenteramkan hati. Nah, jadi dengan dia mengetahui ya bukti akan kekuasaan Allah, ya itu menjadikan iman itu semakin bertambah, ya. Oleh karena itu berarti bertambahnya iman tidak hanya dengan amal tapi juga dengan ilmu. Ya, dengan ilmu semakin kita mempelajari terus bertambah iman kita ya. Wa hadza la yumkin inkaruhu wala yashukku fi nafsi dan hal ini tidak mungkin untuk diingkari. Ya, dan juga wala yushakku ya, tidak diragukan pada fi nafsi tasdiqi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu an la yusawihi tasdiqu ahadin nasi. Ya, dalam keimanan Abu Bakar ya, tasdiknya Abu Bakar, bahkan beliau mendapatkan gelar As-Siddiq yang sangat kuat kepercayaannya kepada Rasulullah SAW, kepada Islam ini, kepada keimanannya. Dan ini gelar diberikan langsung oleh Rasulullah SAW ya, karena beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam, kemudian juga yang paling membenarkan ketika ada sesuatu yang di luar akal ya, misalnya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, orang-orang kafir tidak percaya dilakukan dalam satu malam. Tapi kemudian ketika ditanyakan kepada Abu Bakar, dia langsung mempercayainya. Bahkan yang lebih dari itu pun dia akan percaya. Itulah kemudian Abu Bakar disebut As-Siddiq. Dalam keseluruhan hidupnya, beliau selalu menjaga sifat kesidikannya itu betul-betul membenarkan ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan selepas Rasul beliau menjadi khalifah, apa yang dulu ditetapkan oleh Rasul beliau tidak berani untuk merubahnya. Misalnya Rasulullah sebelum wafatnya ya menunjuk Usama bin Zaid untuk menjadi panglima perang menghadapi Romawi. Ya, tapi kemudian Rasul wafat, ini belum berangkat, baru dalam perjalanan belum terjadi ya berperang, baru perjalanan ya kemudian pulang lagi. Padahal Usama bin Zaidnya adalah masih anak muda sekitar 18 tahun. Ya, ketika itu Abu Bakar ingin melanjutkan. Para sahabat ada yang protes gitu ya. Karena ini terlalu muda, masih banyak yang senior, apalagi kondisinya banyak orang-orang yang murtad ya, Jazirah Arab penuh dengan orang-orang yang murtad, memerangi orang murtad ini, jadi fokuskan saja pasukannya. Tapi Abu Bakar dengan sifat kesidikannya itu ya tidak mau merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan sikap ini juga menurun kepada anaknya itu Aisyah, yang Aisyah itu disebut sebagai As-Siddiqah ya, bintu As-Siddiq ya. Nah, kemudian jadi tasdik imannya Abu Bakar Siddiq itu tentu tidak bisa disamai dengan imannya orang lain ya, tasdik ahadin nas. Walihada qala al-Bukhari fi sahihi, oleh karena itu Imam Bukhari berkata di dalam sahihnya, qala Ibnu Abi Mulaika berkata, adraktu 30 rajulan min ashabi Rasulullah SAW, aku bertemu dengan
30 ya laki-laki dari para sahabat Rasulullah SAW, kulluhum yakhafun nifaqo ala nafsihim, semuanya merasa takut, ya, mengkhawatirkan adanya kemunafikan dalam dirinya yang menimpa dirinya. Ma minhum ahadun yaqulu inna imanahu ka imani Jibril wa Mikaila alaihi wassalam. Ya, tidak ada salah satu pun dari mereka yang mengatakan sesungguhnya imannya itu seperti imannya malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Tidak ada. Ya, gitu. Mereka semua mengkhawatirkan adanya kemunafikan di dalam diri mereka. Ini menunjukkan ketawaduan mereka, ya. Dan juga kewaraan mereka, kezuhudan mereka, dan justru itulah yang juga cerminan dari tingginya keimanan mereka. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu, yang tinggi keimanannya, dia tidak akan mengaku ya bahwa dirinya imannya itu tinggi, tidak. Ya, orang-orang soleh itu tidak akan menyatakan bahwa dirinya soleh, tidak. Ya, justru dia mengatakan ya sedang berusaha, ya gitu, untuk menjadi soleh. Ya. Walaupun tentu para sahabat itu sangat luar biasa, dan yang paling tinggi dari mereka adalah tentu Abu Bakar Siddiq, ya. Tingkatan dari para sahabat, ya, sebagaimana juga dikenal gitu ya, menjadi masyhur ya di kalangan para sahabat sendiri, kemudian para ulama, tingkatannya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan seterusnya. Wa amma itlaqu ismil imani 'alal a'mali famuttafaqun alaihi. Adapun memutlakkan, ya, menggunakan secara mutlak nama iman terhadap amal, ini disepakati inda ahlil haqi, ya, menurut orang-orang yang berada di atas kebenaran. Wa dalailuhu aktsaru min an tuhsa, dan dari dalilnya itu sangat banyak, ya, tidak mungkin bisa dihitung. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa makana Allahu liyudi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Nah, kata iman di sini maksudnya salat kan amal. Jadi ini menggunakan lafaz iman tapi maknanya amal, ya, yaitu dalam hal ini salat. Karena ini berkaitan dengan kiblat, ya, ketika yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis lalu disuruh untuk beralih ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ya, lalu bagaimana status sholat sebelum kepada Masjidil Haram? Nah, kata Allah, wa makana Allah liyudi'a imana. Allah tidak menyia-nyiakan sholat yang sudah kalian lakukan. Jadi iman di sini maksudnya adalah sholat. Sholat wa hukiya anisai Abi Amr ibn Salah, ya, dan diceritakan dari Abi Amr bin Salah, ya, fi qauli sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimus shalah, mendirikan salat, ila akhirih, sampai akhirnya. Tsumma fassara al-iman bi qaulihi, kemudian, ya, dia menafsirkan iman, iman itu biqaulihi, dengan perkataannya, antu mina billahi wa ta'ala wa malaikatihi, ya, ila akhirih, ya, iman kepada Allah Ta'ala, para malaikatnya, sampai seterusnya. Jadi menafsirkan Islam dengan iman. Nah, ini di dalam Sahih Bukhari cukup banyak hadis-hadis beliau cantumkan di dalam Kitabul Iman, di dalam Sahih Bukhari itu, untuk menegaskan bahwa iman itu mencakup amalan. Itu banyak sekali dalilnya, bisa dilihat, ya, di dalam Sahih Bukhari, ya. Qala rahimahullah, ya, hadza bayanu aslil imani wa huwa tasdiqul batinu.
Ya, Imam Ibnu Shalah ya berkata, ini adalah penjelasan dasar iman dan dia adalah tasdik secara batin, pembenaran secara batin, wa bainu aslil Islam, dan juga menjelaskan asal Islam wal istislam, berserah diri, wal inqiyadul zahir, dan tunduk secara zahir. Wa hukmul Islam fi zahir thabata fi syahadatain, dan hukum Islam dalam zahir, dalam hal yang zahir ya tetap di dalam dua syahadat ya. Wa inna ma'adofa ilayya salat wa zakat wa shaum wal hajj, dan hanya saja beliau menyertakan kepada syahadat itu ada salat, zakat, saum, haji, liqauniha azharu syairil Islam. Ya, karena keadaannya itu, keadaan salat, zakat, saum, haji adalah syiar Islam yang paling zahir wa a'zamaha. Ya, dan paling besar, wa biqiyamihi biha yasihu istislamu, dan dengan menegakkan keempat hal tadi itu bisa benar istislam, berserah dirinya itu. Ya, jadi kalau Islam ketika disebutkan secara berbarengan, tentu dia memberikan petunjuk makna yang berbeda ya. Kalau iman berarti maknanya adalah pembenaran yang ada dalam hati ya. Sedangkan Islam maknanya berarti pada hal-hal yang zahir. Nah, hal yang zahir ini ditetapkan di dalam dua syahadat, karena dua kalimat syahadat itu kan diucapkan zahir, terdengar gitu ya. Orang itu kemudian masuk Islam. Ya, lalu disebutkan 4 rukun Islam ya setelah syahadat ini, ya itu menunjukkan 4 hal ini adalah sesuatu yang besar, syiar Islam yang paling besar. Ya, salat, zakat, saum, haji gitu ya. Sehingga dia menjadi rukun ya dibanding yang lainnya. Ya. Summa inna ismal iman yatanawalu ma fassara bil Islam fi hadzal hadis. Ya, kemudian sungguhnya nama iman itu mencakup apa yang ditafsirkan oleh Islam dalam hadis ini, wasairi taat ya, dan seluruh ketaatan likauniha samaratit tasdiqil batin, karena dia adalah dan seluruh ketaatan karena keadaannya sebagai buah dari pembenaran secara batin, alladzi wa aslul iman, yang dia itu sebagai asal dari iman. Ya, jadi ketika disebutkan Islam ya, dia disebut sebagai iman juga karena memang Islam itu yang merupakan ketaatan secara zahir adalah buah dari keimanan ya secara batin itu. Walihadza la yaqau ismul mu'minil mutlaqi ala man irtakaba kabiratan aw taraka faridatan. Nah, oleh karena itu ya tidak terjadi nama mukmin secara mutlak, mukmin mutlak ya terhadap orang yang mengerjakan dosa besar atau meninggalkan kewajiban. Karena li'anna isma syai'i mutlaqan, karena nama sesuatu yang mutlak secara mutlak yaqau alal kamili minhu, itu berlaku pada yang sempurna. Ya, berarti imannya tidak mutlak, ya ada kecacatan dalam imannya. Walaupun kita tidak menafikan imannya sama sekali, imannya tetap ada, tapi di sini disebut imannya tidak mutlak. Artinya ada kecacatan dalam imannya ketika orang melakukan dosa besar. Ya, wala yusta'mal fin naqis zahiran illa biniyatin, dan tidak digunakan pada yang kurang secara zahir kecuali dengan niat. Ya, jadi yang ketika disebutkan iman yang sempurna, makanya nanti banyak dalam hadis la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kalian, tidak beriman ya, itu maknanya kan bukan sama sekali tidak ada iman tetap ada, cuman tidak sempurna kan gitu. Nah, ini berarti disebutnya dengan iman mutlak itu ya. Banyak sekali dalam hadis ya Rasul menyebutkan la yu'minu ahadukum, tidak beriman gitu.
Maksudnya tidak sempurna imannya, bukan berarti tidak ada iman sama sekali. Ya. Wa kadzalika jaza itlaqu nafihi anhu fi qouli sallallahu, dan begitu juga boleh memutlakan peniadaannya. Ya, ketika seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, dalam hadis, salah satu hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina dan dia dalam keadaan mukmin. Jadi ketika berzinanya dia tidak beriman. Wala yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Orang yang mencuri ketika dia mencuri dia tidak disebut orang beriman ketika mencuri. Ya, jadi iman maksudnya iman yang mutlak, yang sempurna keimanannya. Karena ada kecacatan. Ya, karena iman itu sangat erat di dalam menuntut adanya amalan. Seperti itu. Wa ismul Islam yatanawalu aidan ma huwa aslul imani. Dan nama Islam juga mencakup asal dari iman, wa huwa tasdiqul batin, yaitu pembenaran secara batin, wa yatanalu asal taat, dan begitu juga mencakup asal ketaatan, fa inna dzalika kullu istislam. Karena hal itu seluruhnya adalah istislam. Ya, ketundukan, berserah diri. Qala fa kharaja bima dzakarnahu annal imana wal Islam, maka keluarlah ya simpulannya dengan apa yang telah kami sebutkan. Annal imana, ini kaidah. Annal imana wal Islam yajtami'ani wa yabtariqani. Bahwa iman dan Islam itu berkumpul dan maksudnya maknanya sama dan juga maknanya berbeda. Maknanya bisa sama, maknanya bisa berbeda. Ya. Dengan istilah lain, kalau kaidah yang bagus ya yang saya dapatkan, yang saya pahami, bahwa kaidahnya adalah antara Islam dan iman ini idah talafa idza taraqo ittafaqa ya, wa idza tafaqa ikhtalafa. Ya, jadi maksudnya kalau idza taraqo, apabila disebutkan secara terpisah, idza taraqo ittafaqo, maknanya sama. Ketika disebutkan iman saja itu sudah mencakup Islam. Ketika disebut Islam saja itu sudah mencakup iman di sana. Ya, wa idza tafaqo ikhtalafa atau iftaraqo. Ya, apabila disebutkan secara berbarengan disebutkan secara berbarengan, ya, itu maknanya jadi berbeda, yaitu iman dalam hal-hal yang batin, ya, gitu, keyakinan yang ada di hati, sedangkan Islam ada pada hal-hal yang zahir, amalan. Wa anna kulla mu'minin muslimun, bahwa seluruh orang mukmin itu adalah orang muslim, wa laisa kullu muslimin mu'minan. Ya, dan tidak seluruh muslim itu mukmin. Ini juga perlu diteliti kembali untuk perkataan ini ya. Jadi dengan melihat tingkatan dalam hadis ini mungkin, jadi tingkatan yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan, yaitu biasanya dengan berdalil pada ayat orang Arab kuno ya, waqalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab gunung itu mengatakan kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah Islam. Nah, dalam ayat itu sekilas memberikan makna orang itu Islam tapi belum punya iman. Nah, ini tidak mungkin, karena orang yang masuk Islam dia dalam hatinya harus ada iman. Orang yang tidak punya iman, tidak meyakini syahadat yang dia ucapkan, dia tidak dianggap sebagai orang Islam. Itu ya.
Jadi maksud aslamna di situ misalnya oleh Imam Bukhari ya, di dalam Sahih Bukhari-nya dikatakan maksudnya itu berserah diri, bukan masuk Islam. Dia baru menyerah. Jadi ketika orang-orang Arab Baduy itu sudah tidak ada kemampuan untuk melakukan perlawanan terhadap Nabi, mereka semua menyerah. Mereka baru sebatas menyerah, belum masuk Islam, gitu ya. Gitu. Jadi tentu ketika orang masuk Islam itu tetap harus ada keimanan di dalam dirinya untuk disebut sebagai orang Muslim. Ketika orang misalnya hanya mengucapkan syahadat, lalu dalam hatinya tidak ada iman, nah dia bukan orang Muslim, dia orang munafik. Orang munafik itu kan dia bersyahadat secara zahir gitu ya. Nah sesungguhnya dia bukan orang Islam, bukan orang mukmin, ya dia orang munafik. Waqala ya, dan dia berkata fahadu tahqiq wafin bit taufiqi ya, dan tahqiq ini ya menyebutkan atau mencari sesuatu yang lebih tepat gitu ya, tahqiq itu cukup ya dengan menyesuaikan ya bit taufiqi wa nususi kitab wa sunnah waridah fil imani wal Islam. Dan nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu ya ada ya di dalam menyebutkan iman dan Islam alati tolama golatu fiha al-khaidun ya, yang panjang ya orang-orang kemudian keliru, orang-orang yang mendalaminya itu keliru di dalam masalah Islam dan iman ini. Wama haqqaqnahu min dzalika muwafiqun limadhhabi jamaahiril ulama'i, dan apa yang kami tahqiq ya dari hal itu sesuai dengan madhab mayoritas para ulama dari ahli hadis wa ghairihim, dan juga selain mereka. Ya, jadi ini maksudnya untuk menyebutkan orang-orang yang mendalami tentang iman Islam ini yang kemudian menyimpang ya, itu aliran-aliran yang menyimpang. Ya misalnya aliran Murji'ah dan Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij itu mengatakan orang yang melakukan dosa besar dia kafir. Ya, dia keluar dari Islam. Ya. Nah, seperti juga Mu'tazilah yang berpandangan bahwa orang yang melakukan dosa besar dia itu berada di satu tempat di antara surga dan neraka, ya fi manzilah baina manzilatain. Jadi di dunia dia tidak disebut muslim, tidak disebut kafir, itu Mu'tazilah. Nah, kalau menurut Ahlussunnah ya mereka adalah orang-orang yang orang melakukan dosa besar tapi dalam dirinya masih ada keimanan walaupun kecil ya, walaupun sedikit. Jadi dia tetap sebagai orang beriman dengan keimanannya, dan dia sebagai orang fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Nah sebaliknya orang-orang Murji'ah itu amalan itu tidak berpengaruh kepada iman. Jadi mau amalannya bagus ya, amal solehnya banyak, mau sedikit, imannya tetap tidak bertambah. Nah itu menurut Murji'ah. Makanya mereka menyamakan antara imannya Abu Bakar yang tinggi itu dengan iman orang yang fasik sekalipun. Nauzubillah, pemahaman seperti itu. Ya, itu pemahaman Murji'ah. Ya, jadi ini aliran-aliran yang menyimpang di dalam memahami makna iman dan Islam ini. Ya, dan Ahlussunnah ya sebagaimana saya sebutkan tadi ya, bahwa tetap ketika orang memiliki iman di dalam hatinya ya, walaupun tentu ketika orang itu meninggalkan kewajiban, melaksanakan perbuatan dosa besar ya tentu sangat tipis sekali imannya gitu ya. Nah ikhwah sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang kedua ini ya. Mudah-mudahan ini menjadikan kita faham ya terhadap hadis ini, dan juga berusaha untuk menguatkan ya keimanan dan juga menumbuhkan semangat untuk terus menambah amal soleh kita ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.